Halo sahabat Altin di mana saja berada. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan eh, bagaimana perbedaan pemanasan dan stretching atau peregangan. Hari ini saya akan menjelaskan khusus tentang peregangannya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah stretching ya. Peregangan atau stretching itu adalah bentuk-bentuk peregangan atau bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk gerakan penguluran yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas atau kelentukan ya atau juga dikatakan kelenturan daripada tubuh masing-masing atlet ya. Stretching bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu atlet, non atlet ya, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semua bisa melakukannya. Saya ingin menjelaskan yang pertama, sesuai dengan kajian teori, banyak yang hanya membagi atas dua bagian saja, yaitu stretching statis dan stretching dinamis. Ya. Dalam perkembangannya, kemudian itu berubah, ada lagi satu yang namanya stretching PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. Ya, tetapi di bagian lain ya, sebagian teori menyatakan bahwa stretching itu bisa dibagi menjadi empat bagian. Ada stretching pasif, ya, kemudian ada stretching statis, ada stretching dinamis, ada stretching PNF, dan kemudian yang terakhir adalah AIS, Active Isolate Stretch. Ya, bagaimanakah kemudian bentuk-bentuk stretching itu dilakukan? Ya. Yang pertama, stretching dinamis, bentuk-bentuk pergerakannya nanti akan saya gambarkan secara terpisah masing-masing bentuk. Dinamis yang bagaimana, kemudian statis yang bagaimana, pasif yang bagaimana, PNF yang bagaimana, dan AIS itu yang seperti apa. Tetapi yang jelasnya bahwa bentuk-bentuk pergerakan atau stretching peregangan yang statis, yaitu biasanya yang kita lakukan dengan bentuk-bentuk gerakan yang statis seperti ini ya, dan itu sama biasanya kita lakukan bisa dengan cara dari kepala ke kaki ataukah dari kaki ke kepala. Jadi itu dilakukan secara berurutan. Ya, kemudian juga untuk yang kedua, untuk dinamis itu bisa kita lakukan pergerakan-pergerakan yang seperti ini. Ini bentuk-bentuk gerakan yang peregangan dinamis ya. Kemudian kalau bentuk peregangan pasif, kita membutuhkan teman ya. Jadi ada partner latihan kita yang mana kita sebagai pelaku itu hanya diam saja, tetapi kita dibantu oleh orang lain. Katakanlah bentuk gerakan peregangan dinamis, saya bisa menggunakan media pagar ini katakanlah untuk melakukan stretch atau peregangan pada otot-otot bicep atau otot-otot lengan, ya, juga termasuk 100 anterior dan sejenisnya. Maka saya bisa hanya dengan memegang media pagar ini dan saya melakukan pergerakan dengan memutar badan ke samping seperti ini sampai kemudian ini teregang secara maksimal ya. Itu dilakukan terhadap semua bentuk atau jenis pergerakan, apakah itu di leher, apakah itu di lengan, apakah itu di pinggang ataukah togok, apakah itu di lutut, di pergelangan kaki, ataukah juga di tungkai ya. Sedangkan bentuk atau jenis peregangan yang PNF ya, itu perkembangannya terakhir yang diciptakan kalau tidak salah oleh Herman Kabat tahun 1959. Itu dia mengkolaborasikan atau menggabungkan antara bentuk peregangan yang kontraksi dan kemudian relaksasi. Jadi PNF atau proprioceptive neuromuscular facilitation, kalau kita Indonesiakan katanya adalah kontraksi relaksasi. Tetapi saya sendiri tidak terlalu setuju dengan itu karena tidak ada relaksasi di sana. Yang ada adalah kontrak atau kontraksi dan kemudian kita regangkan. Itu berarti peregangan itu adalah kontrak regang, bukan kontraksi relaksasi. Nah, itu adalah bentuk peregangan PNF ya, bentuk peregangan PNF. Kalau misalnya Anda mau melakukan jenis peregangan yang PNF, maka otot yang akan Anda regangkan, Anda terlebih dahulu harus melakukan kontraksi dulu, baru kemudian diregangkan.
saya kembali mencontohkan otot bicep saya. Katakanlah bahwa saya ingin melakukan peregangan terhadap otot bicep saya, maka otot bicep ini sebelum diregangkan harus dikontraksikan. Bagaimana cara mengkontraksikan? Kalau saya sendiri memang biasanya dilakukan secara berpasangan. Tapi kalau saya sendiri, saya bisa menarik ya, atau ini menolak, kemudian saya menarik, katakanlah seperti ini ya, ataukah seperti ini tolak, saya pegang, saya tarik sehingga otot bicep ini berkontraksi. Setelah berkontraksi antara 4 sampai 6 detik, baru kemudian otot bicep ini kembali Anda regangkan dengan cara yang statis tadi. Ya, itu adalah bentuk atau jenis peregangan yang namanya proprioceptive neuromuscular facilitation. Dan yang terakhir itu adalah yang AISE, Active Isolate Stretch. Artinya Anda melakukan kontraksi dan regang ya, atau kontrak, regang, kontrak, relax itu hanya selama 2 detik. Katakanlah Anda melakukan 1, 2, Anda istirahat lagi. Kemudian Anda melakukan lagi 1 detik, 2 detik, Anda istirahat lagi. Anda melakukan lagi 1 detik, 2 detik, Anda istirahat lagi. Itu bentuk-bentuk itu dilakukan juga terhadap seluruh komponen atau otot-otot yang terdapat di seluruh sendi-sendi kita atau pada otot-otot kita. Dan yang terakhir, Anda harus ingat bahwa kita melakukan peregangan bukan cuma terhadap otot, tetapi ada otot, ya, ada ligamen, ada kapsul, ya, sendi, dan ada jaringan-jaringan yang ikat. Setiap komponen itu memberikan kontribusi terhadap kelenturan atau fleksibilitas tubuh Anda. Maka kalau Anda berlatih fleksibilitas, Anda harus ya melatih semua yang tadi saya katakan. Bukan cuma otot saja, ya, tapi juga sendi, ya, kapsul, ligamen, dan juga jaringan-jaringan ikat di seputar sendi Anda. Demikian, salam sehat, salam Altin Sport TV. Salam olahraga. Yeah.